Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Silvi Cahyani, dan Mirza Fitra Safares. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anjak piutang. Langsung saja penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian, manfaat, dan konsep relevan dengan anjak piutang. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang merupakan aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Manfaat anjak piutang. Yang pertama, memperlancar arus kas perusahaan. Yang kedua, memindahkan risiko ke pihak anjak piutang. Yang ketiga, mempercepat proses produksi. Yang keempat, mengalihkan tugas penagihan. Konsep anjak piutang. Dalam konsep anjak piutang diawali dengan adanya transaksi jual beli barang atau jasa suatu perusahaan dengan sistem pembayaran kredit. Kemudian kreditur akan mengajukan anjak piutang kepada perusahaan anjak piutang jika aktivitas membutuhkan penambahan modal di waktu. Perkembangan anjak piutang di Indonesia. Anjak piutang sendiri tidak terlalu berkembang di Indonesia karena masyarakat masih cukup nyaman dengan fasilitas kredit bank dengan tidak menjual atau mengalihkan piutangnya. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan dengan metode RGEC, melihat profil masing-masing risiko yang melekat pada perusahaan anjak piutang, dapat disimpulkan bahwa perusahaan anjak piutang kurang berkembang di Indonesia karena beberapa hal diantaranya risiko kredit yang melekat karena kredit yang dibiayai. Profesi di usaha anjak piutang. Ada 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Yang pertama, kreditur atau klien adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua atau debitur. Kreditur menjual tagihannya kepada perusahaan faktoring. Yang kedua, debitur adalah nasabah yang memiliki utang kepada kreditur. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang atau faktoring adalah perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mirza. Kepada Mirza, dipersilakan. Baik, terima kasih Silvi. Selanjutnya materi akan saya lanjutkan. Pengertian, manfaat, dan konsep yang relevan dengan modal ventura. Yang pertama, pengertian modal ventura. Ventura capital atau modal ventura adalah salah satu jenis investasi yang pendanaannya berbentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan swasta dalam kurun waktu tertentu. 2. Manfaat modal ventura. Yang pertama, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Kedua, pemasaran produk lebih efisien. 3. Likuiditas meningkat. 4. Rentabilitas membaik. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan bank. 3. Konsep yang relevan dengan modal ventura. Konsep modal ventura dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama single tier approach. Merupakan konsep modal ventura yang dimana investor bergerak ke perusahaan modal ventura. Yang kedua, two-tier approach merupakan pengolahan modal ventura melibatkan 2 badan usaha secara terpisah. Karakteristik dan sumber dana modal ventura. Karakteristik modal ventura ada 4. Yang pertama, modal ventura memiliki sifat dengan penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Yang kedua, penyertaan modal ventura dalam perusahaan memiliki sifat jangka panjang di atas 3 tahun. Yang ketiga, keuntungan modal ventura berasal dari capital gain, dividen atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modalnya. Dan yang terakhir, modal ventura lebih banyak dilakukan untuk pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Sumber dana modal ventura. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti perusahaan. Perusahaan sebagai sumber dana modal ventura dapat didapat dari dalam maupun luar perusahaan. Di dalam perusahaan, sumber dana modal ventura didapat dari setoran modal, dari para pemegang saham, atau dari laba yang belum terpakai atau ditahan.
Sedangkan di luar perusahaan, sumber dana modal Ventura didapat dari investor, pasar modal, pinjaman dari dunia perbankan, asuransi, maupun dari perusahaan dana pensiun. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi mengenai materi yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.